Pernah gak sih kamu ngerasa rutinitas yang kamu jalani setiap hari itu terasa kosong? Bangun tidur, berangkat sekolah atau kerja, ngerjain tugas, pulang, scrolling sosmed, sampai ketiduran, lalu besoknya lagi kamu ngulangin hal yang sama. Secara fisik kita itu bernafas, kita itu hidup kayak tubuh kita inilah. Tapi jujur di dalam sini, kita itu ngerasa kayak zombie. Ratusan tahun lalu, di Jawa ada tokoh rebel yang udah membahas fenomena zombie ini. Namanya Syekh Siti Jenar. Dulu beliau mengatakan kalimat yang mind blowing banget. Raga yang selama ini kita bawa-bawa itu sebenarnya adalah bangkai. Terdengar ekstrim bukan? Makanya dalam sejarah dicatat sebagai tokoh kontroversial yang pada akhirnya dieksekusi mati. Tapi kalau kita bedah pelan-pelan menggunakan kacamata pendidikan merdeka, Syekh Siti Jenar sebenarnya lagi ngasih tahu kita cara untuk benar-benar hidup. Coba perhatiin sistem di sekitar kita. Di zaman Syekh Siti Jenar, beliau melihat orang beribadah itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ibadah cuma karena takut neraka atau pengen dapat reward surga. Gak ada esensinya, gak ada koneksinya. Sekarang coba kita tarik ke dunia modern. Bukankah pendidikan kita juga sama aja? Kita belajar bukan karena kita cinta sama materinya, tapi karena takut dapat nilai jelek. Kita kejar ijazah cuma buat dapat validasi sosial atau gaji yang aman. Semuanya serba transaksional, serba formalitas. Siti Jenar muak dengan itu. Bagi beliau, kalau kamu menjalani sebuah sesuatu karena sistem nyuruh begitu, ya kamu gak ada bedanya sama robot. Atau dalam bahasa dia, bangkai berjalan. Pendidikan yang sejati itu harusnya memerdekakan kita dari formalitas yang kosong ini. Harus ada keikhlasan murni di sana. Terus gimana caranya agar kita nggak menjadi bangkai? Syekh Siti Jenar mengasih sebuah konsep ultimate yang sering disalahpahami. Manunggaling Kawula Gusti. Banyak yang ngira ini adalah visi kita berubah menjadi Tuhan. Tapi ya nggak gitu juga konsepnya. Biar gampang, coba bayangin gini. Kamu lagi ngelakuin hobi yang paling kamu suka. Entah itu ngedit video, menari, menyanyi, menulis, atau bermain sepak bola. Kamu saking fokusnya, saking enjoynya, sampai kamu lupa waktu. Kamu lupa sama omongan orang, kamu gak peduli lagi dapat pujian atau cacian. Ego kamu hilang. Yang ada cuma kamu, karya kamu, dan sang pencipta. Di psikologi modern, ini mirip sama yang namanya flow state. Nah, Manunggaling Kawula Gusti itu adalah versi spiritual dari flow state itu. Titik dimana kamu udah sepenuhnya lepas dari hasrat duniawi. Kamu gak lagi dikontrol sama ekspektasi netizen, validasi guru, atau standar sukses bentukan masyarakat. Kamu menyatu dengan kehendak Tuhan. Di titik inilah kamu nemuin kemerdekaan yang sesungguhnya. Kamu ngelakuin sesuatu bukan karena disuruh, tapi karena jiwa kamu yang menggerakkannya. Pertanyaannya, gimana cara kita nerapin ini di kehidupan kita yang penuh ekspektasi ini? Nah, Syekh Siti Jenar punya analogi teater yang keren banget. Hidup ini adalah panggung sandiwara, dan sang sutradara adalah Tuhan yang udah ngasih kita peran masing-masing. Peran dalam bahasa kita sekarang ini adalah potensi atau fitrah yang udah diinstal Tuhan di dalam diri kita sejak lahir. Masalahnya, sistem modern sering banget nutupin fitrah ini. Sistem menyuruh kita untuk semuanya seragam. Ikan disuruh manjat pohon, burung disuruh berenang, kita dipaksa masuk ke jurusan yang katanya menjanjikan, padahal kita nggak tahu apakah fitrah kita di sana. Kita ikut-ikutan sistem tanpa tahu tujuannya apa. Pendidikan merdeka ala Syekh Siti Jenar ngajarin kita untuk kenal sama fitrah kita sendiri. Kalau Tuhan ngasih kamu peran sebagai seniman, ya jadilah seniman yang totalitas. Kalau Tuhan ngasih kamu peran sebagai pengusaha, ya jadilah pengusaha yang jujur. Maksimalkan fitrah itu untuk ngebanggain sang sutradara, bukan malah sibuk insecure atau ngerebut peran orang lain. Jadi coba tanya lagi ke dirimu sendiri, apakah jalan yang kamu ambil ini murni karena fitrahmu? Atau karena kamu sekedar ngikutin sistem yang bahkan kamu nggak tahu tujuannya kemana? Syekh Siti Jenar dieksekusi karena milih bangun dari tidur panjangnya dan milih buat hidup dengan lebih merdeka.
Sekarang giliran kita. Pilihannya cuma dua. Terus menjadi bangkai yang mengikuti arus sistem, atau mulai mencari fitrah diri sendiri dan benar-benar hidup. Terima kasih udah mendengarkan. Sampai jumpa di konten riset selanjutnya. Goodbye.